Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 grup B ingin mempresentasikan tentang materi kimia lingkungan. Di kelompok 3B ini kami terdiri dari saya sendiri Subayu, terus ada Bang Bimo Prasetyo, Ari Aryansyah, Muhammad Arafi Dwitya, Rangga Dewi Ramadan, dan Haikal Rifki Fadila. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang kimia lingkungan. Apa itu kimia lingkungan? Kimia lingkungan adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang satu, kejadian kimia yang terjadi di lingkungan secara alami. Kedua, sifat-sifat zat yang terdapat di udara, air, dan tanah. Yang ketiga, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, terutama mengenai masuknya zat-zat kimia atau polutan yang dapat menyebabkan pencemaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengenalan kimia lingkungan. Mengenai kimia lingkungan mencakup konsep dasar, siklus materi, jenis pencemaran beserta reaksi kimianya, hingga isu-isu global. Satu, konsep dasar dan siklus biogeokimia. Sebelum masuk ke pencemaran, penting memahami bagaimana zat bergerak secara alami di alam. A. Siklus biogeokimia adalah perputaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Siklus air, evaporasi, Rack-Tarrow, kondensasi, Fick-Rarow, presipitasi atau hujan. Siklus karbon, CO2 dari udara diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Hewan atau manusia makan tumbuhan, bernapas mengeluarkan CO2. Pembakaran bahan bakar fosil juga melepas CO2. B. Siklus nitrogen. Udara mengandung N2 78% tapi tidak bisa langsung dipakai. Bakteri pengikat nitrogen mengubah N2 menjadi nitrat NO2 atau amonia NH2 yang bisa diserap tanaman. C. Siklus oksigen berjalan beriringan dengan siklus karbon melalui fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Komponen lingkungan kimia secara alami. Komponen lingkungan kimia secara alami terbagi menjadi 3. A. Atmosfer atau lapisan udara. Terbagi menjadi beberapa lapisan. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Komposisi udara bersih. Poin pertama nitrogen N2 78,08%. Oksigen O2 20,95%. Argon atau AR 0,93%. Karbon dioksida CO2 0,04%. Gas lain Ne, He, CH4, KrH2. B. Hidrosfer atau air. Air di bumi mengandung berbagai ion terlarut. Kation Na positif, K positif, Ca 2 positif, Mg 2 positif, Fe 2 positif. Anion Cl negatif, SO4 2 negatif, HCO 3 negatif, NO 3 negatif, PO 4 3 negatif. Kesadahan air disebabkan ion Ca 2 positif dan Mg 2 positif. Kesadahan sementara disebabkan bikarbonat bisa hilang dengan didihkan
kesadahan tetap disebabkan sulfat atau klorida tidak hilang dengan dididihkan. C. Litosfer atau tanah terdiri dari batuan yang mengalami pelapukan. Unsur utamanya adalah silikon atau Si dan aluminium atau Al. Tanah yang baik memiliki pH mendekati netral, pH 6 sampai 7. Selanjutnya, Pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Zat yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. A. Pencemaran udara terjadi karena adanya penambahan zat-zat asing ke dalam udara menyebabkan perubahan komposisi udara secara langsung atau tidak langsung. Jenis polutan gas CO2, SO2, NO2, CFC, hidrokarbon, partikel, debu, asap, logam berat, timbal atau PB. Dampak hujan asam disebabkan oleh gas SO2 dan NOx yang bereaksi dengan air hujan, menurunkan pH air hujan, merusak tanaman, korosi pada bangunan, dan mengganggu ekosistem air. Efek rumah kaca, penumpukan gas CO2 dan metana yang memerangkap panas matahari, menyebabkan pemanasan global warming. Lubang ozon disebabkan oleh gas CFC dari AC kulkas semprotan yang merusak lapisan ozon sehingga sinar UV matahari langsung menembus ke bumi. SMOG, kabut asap yang beracun. Pencemaran lingkungan, zat yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. B. Pencemaran air terjadi jika zat atau bahan pencemar telah masuk ke dalam air sehingga menurunkan kualitas air tersebut. Sumber, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, pupuk, dan pestisida. Indikator pencemaran BOD, biological oxygen demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Semakin tinggi BOD, semakin kotor air tersebut. Eutrofifikasi, penumpukan nutrien, nitrat, dan fosfat dari pupuk yang menyebabkan pertumbuhan encing gondok atau alga secara berlebihan, sehingga oksigen di dalam air berkurang dan ikan mati. Logam berat, merkuri Hg, timbal Pb, kadmium Cd, arsenik As sangat berbahaya dan bersifat karsinogenik. Contoh penyakit minamata akibat merkuri. Selanjutnya dibaca oleh Bang Haikal. Pencemaran lingkungan. Zat yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. C. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik, limbah padat industri, sisa pupuk, dan pestisida yang sulit terurai. Dampak tanah menjadi tidak subur, zat beracun terserap ke tanaman, biologi akumulasi, dan masuk ke rantai makanan. Penanganannya pengomposan, daur ulang, dan penggunaan bahan yang tidak mudah terbiodegradasi. Upaya penanggulangan dan pelestarian lingkungan. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan antara lain: 1. Reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Pengolahan limbah. Limbah cair melalui sistem IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Limbah gas, menggunakan filter atau scrubber pada cerobong asap pabrik. 3. Mengurangi pemakaian bahan kimia, menggunakan pestisida nabati dan pupuk organik. 3R, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami tentang materi lingkungan, yaitu kimia lingkungan sangat penting untuk membantu manusia memahami dampak aktivitas kita terhadap alam, sehingga kita dapat hidup secara berkelanjutan atau sustainable tanpa merusak lingkungan. Baiklah, presentasi ini yang kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.